teman-teman, selamat datang di Gensi dan Cuan Membangun Masa Depan, tempat di mana kita ngobrol seru seputar Gensi dan Cuan. Saya, Delavia Cantika Mutiara, akan menemani kalian selama 30 menit ke depan. Jadi, di episode kali ini kita akan membahas gimana sih caranya Gensi agar bisa menghasilkan cuan meskipun masih berstatus sebagai seorang pelajar. Jadi buat kalian yang masih berstatus sebagai pelajar dan bingung gimana sih caranya agar bisa menghasilkan cuan, ikutin terus ya. Dan tentunya saya di sini tidak sendiri, sudah ada bintang tamu spesial yang akan menemani kita saat ini. Mari kita sambut Mas Awang. Halo semuanya. Halo Mas Awang, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana kabar kamu? Alhamdulillah baik juga. Nah, sebelum kita lanjut ke obrolan kita yang selanjutnya, mari kita saksikan cuplikan berikut ini. Perkenalkan, namaku Awang, umurku 17 tahun, dan aku masih pelajar SMK. Aku merupakan anak tunggal dari keluarga yang sederhana. Setiap hari, aku membantu ibuku untuk mempersiapkan barang dagangan yang akan dijual. Dengan proses yang mungkin memang tidak cepat, yang menguras tenaga, tapi itu bukanlah hal yang membuatku ingin mengeluh. Lakukan dengan segenap hati, pasti akan meringankan. Malamnya, aku tidak melupakan kewajibanku, yaitu belajar. Memang pasti melelahkan dan membosankan, tapi hal ini membuatku sadar dan berpikir, apakah orang tuaku juga mengeluh untuk membiayai kehidupanku? Mereka yang sudah bekerja keras untukku, membahagiakan mereka, itu adalah salah satu cara membalasku, dan itu kewajibanku. Setiap jam 1 pagi, aku selalu terbangun untuk memasak barang daganganku, dan kupersiapkan di wadahnya untuk kubawa ke sekolah. Aku masih belajar, tapi di sisi lain, aku juga berdagang. Tidak sedikit pertanyaan yang dilontarkan ke aku seperti, apa tidak malu jualan di sekolah? Memang orang tuamu tidak bisa membiayaimu, yang dimana hal ini bisa menambah penghasilan untuk biaya sekolah dan juga bisa membentuk karakterku menjadi orang yang lebih baik. Pertanyaan-pertanyaan itu merupakan hal kecil bagiku, karena berdagang adalah kemauanku, yang dimana hal ini bisa menambah penghasilan untuk biaya sekolah dan juga bisa membentuk karakterku menjadi orang yang lebih baik. Di sekolahan, aku tidak hanya belajar dan berjualan saja, tetapi aku juga mengikuti organisasi sekolah seperti Paski, Pramuka, dan OSIS. Menurutku, mengikuti organisasi bisa berguna untukku, karena disinilah wawasan, pengalaman, dan karakterku bisa berkembang, bisa munculkan jiwa leadershipku untuk kehidupan. Mungkin ada yang bertanya juga, apakah tidak lelah melakukan semua ini? Lelah, tapi ini adalah jalan yang sudah kupilih. Menjalani dengan penuh tanggung jawab itu memang tidak mudah, tapi ku yakini bahwa kelak pasti akan membuahkan hasil yang manis. Anak muda urat malunya jangan terlalu kencang, apalagi serba gengsi.
Kenapa takut malu untuk melakukan sesuatu yang tidak merugikan orang? Justru stok malu-maluinnya dihabiskan di masa muda aja, supaya ketika sudah tua dan berkuasa tidak malu-maluin lagi. Bermalas-malasan dan mengeluh, jangan sampai itu menghalangi langkahmu untuk melangkah maju. Waktu tidak bisa diputar kembali. Gunakan waktumu sebaik mungkin untuk kehidupanmu. Berusaha dan pantang menyerah untuk mencapai apa yang kalian impikan. Jangan meremehkan hal yang kecil yang kalian lakukan, karena itulah awal kalian menuju keberhasilan. Jangan menyerah, tetap semangat untuk mencapai impianmu. Nah, bisa dijelaskan nih Mas Awang, apa sih usahanya Mas Awang? Usaha saya pada saat menginjak SMK ini berjualan sate ampela ati sama es lilin. Kalau boleh tahu itu jualannya dari SMK kelas berapa Mas? Kelas 1. Terus apa sih yang mendorong Mas Awang untuk akhirnya bisa terpikirkan untuk berjualan di sekolah? Yang pertama pastinya faktor dari keluarga sendiri, yang dimana mohon maaf ya, kurangnya ekonomi yang menjadikan saya itu lebih aktif lagi untuk supaya bisa mencukupi kebutuhan buat sehari-hari maupun buat sekolah. Terus apa nih yang Mas Awang persiapkan atau yang sebelumnya harus ditentukan, dipikirkan terlebih dahulu sebelum memulai usaha? Pastinya sebelum mengawali suatu usaha, kembali lagi ke diri sendiri. Berani nggak kalian untuk mengawalinya? Nah, terus pastinya kalian harus tahu juga resikonya itu kalau misalkan kalian menjalani hal tersebut. Kalau untuk respon orang tua sendiri itu seperti apa Mas Awang? Respon orang tua saya mengenai hal tersebut pastinya senang, soalnya kan zaman sekarang pastinya jarang ada anak yang mau berjualan di samping masih pelajar gitu. Kalau teman-teman Mas Awang sendiri mengetahui Mas Awang berjualan di sekolah ini seperti apa Mas? Ya pastinya dari respon teman-teman terhadap saya itu aneh pertama, soalnya ngapain jualan, kamu kan siswa. Nah, tapi ya gak apa-apa, buat semangat aja, soalnya yang jalani kita bukan mereka. Ya gak apa-apa, itu hak mereka untuk menilai kita gitu. Fokus terhadap tujuan kita itu apa. Jadi nggak perlu memikirkan perkataan orang lain ya Mas Awang? Ya mungkin bisa dicerna, tetapi harus disaring dulu. Soalnya juga penyampaian dari orang-orang itu bukan semuanya jelek. Terkadang juga kejelekan itu bisa membawa kita untuk kebaikan. Pernah nggak sih Mas Awang menerima kata-kata ataupun respon yang kurang mengenakan dari orang sekitar? Pastinya sering. Soalnya juga udah lama dari kelas 1 sampai kelas 12 ini. Mulai dari mungkin kalau kita kan saya sendiri itu berjualan makanan. Nah, pastinya ada komplain dari konsumen terhadap saya, makanannya kayak gimana. Yang barangkali kan setiap hari pastinya rasanya berbeda, nggak bisa sama kan. Nah, mungkin yang kurang manis atau mungkin kepedesan atau kayak nggak seperti biasanya, mungkin bau dan sebagainya. Lalu respon Mas Awang sendiri seperti apa menanggapi hal-hal tersebut? Ya respon saya pastinya, oh iya berarti saya harus memperbaiki hal tersebut. Nah terus aku juga harus tahu penyebabnya itu apa, penyebabnya kok bisa bau atau mungkin kejelekan yang lainnya, bisa menutupi, habis itu bisa mencari ide di mana bisa menutupi, bahkan bisa memperbaiki hal tersebut. Lalu Mas Awang pernah nggak sih terpikirkan merasa malu saat berjualan di sekolah itu? Pertama kali saya malu, soalnya di angkatanku sendiri itu cuman saya yang jualan, bahkan nggak dititipin. Kan terkadang ada dari siswa sendiri terus membuat, terus nggak ada waktu, terus dititipin di kantin atau di kopsis gitu. Tapi
dari saya sendiri tidak. Soalnya kalau semisal dititipin itu nanti kan juga kita bayarnya itu komisi bagi komisi lah. Nah, kalau semisal dijual sendiri kan sudah nanti kayak kerja sendiri, nggak dititipin lagi. Pertama malu, kayak menginjak cuman berapa kelas saja, kelilingnya cuma berapa kelas, 1 kelas, terus hari kedua 2 kelas, habis itu udah 1 bulan baru berani saya keliling-keliling sekolahan gitu. Lalu yang menurut Mas Awang nih, apa sih hal yang paling penting bagi Mas Awang kalau ingin memulai sebuah usaha itu? Ya itu tadi, kalau semisal kalian mau mengawali sebuah usaha, kalian harus berani, yang itu tadi, harus berani mengawali hal tersebut dan tahu resikonya, dan kalian juga harus sudah memiliki rencana mau ngapain gitu. Dan juga paling penting dari semua itu aslinya berani, tapi beraninya bukan hanya tentang aku berani jualan kok, tapi belum tentu kalian itu nanti realitanya sama seperti perkataan kalian. Nah, terus juga ada gengsi itu, terkadang aku nggak punya uang buat ngawali usaha, mikirnya dari modal. Aslinya modal yang paling utama itu dari diri kita sendiri. Bahkan sebuah usaha itu kan juga nggak berdagang aja. Sekarang apalagi Gen Z kan teknologi semakin canggih, pastinya kalian harus mengalir terhadap kecanggihan teknologi sekarang. Kalau kalian nggak malah kalah sama teknologi, ya nggak bisa, harus kejar terus, harus belajar. Kayak semisal jadi affiliator, ya kan? Affiliator kan kita cuman mempromosikan produknya orang, terus kita dapat komisi. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu untuk Mas Awang ini, ya terus seperti yang Mas Awang katakan lagi, yang tadi itu kan modal yang terpenting itu kan dari diri kita sendiri. Contohnya kan seperti ketukunan ya Mas ya, Iya. dirajin. Kalau berjualan sehari itu nggak laku, besoknya udah nggak mau jualan lagi gitu. Berani, terus bisa memperbaiki diri, professionality, yang dimana karakter seseorang kan berbeda-beda ya kan. Nah, tapi kita juga harus punya jiwa karakter usaha, pengusaha. Ya pastinya itu resikonya yang saya bilang di awal. Kalian harus tahu resikonya. Kalau semisal yang dikatakan kakaknya tadi, kalau kita berdagang habis itu nggak laku, terus besoknya aduh nggak laku ini, udah kayak rencana bubar semuanya. Nggak usah mikir kayak gitu. Itu suatu proses yang dimana kalian harus lalui. Kalau semisal hal seperti itu belum kalian ketahui, kalian nggak bakal dapat ilmunya. Terus apa mungkin kalau capek terus nggak mood mau jualan lagi itu gimana Mas? Nggak mood terus nggak jualan lagi gitu kan. Kembali ke awal, kalian mengawalinya itu tujuannya untuk apa? Kalau semisal itu tadi modal pertama kan dari kita sendiri. Kalau semisal kalian masih mut-mutan, mending jangan. Mending perbaiki diri dulu. Ya boleh kita mut-mutan, soalnya ya manusiawi lah ya. Tapi kalian harus bisa personality, profesional waktu jualan-jualan, waktu kayak kita keluar terus main sama temen, harus bisa membedakan. Terus mungkin gimana nih Mas Awang kalau yang dipikirkan itu, wah aku jualan nggak habis, terus bahannya jadi nggak bisa dijual lagi, nggak bisa disimpan lagi, terus akhirnya jadi rugi, gitu gimana Mas? Kalau semisal kalau pas jualan nggak laku, terus nanti bahannya gimana untuk belinya. Kalau semisal kita jualan habis itu dagangannya nggak laku, kita bisa membagi-bagikan
jualan kita yang nggak laku terhadap semua orang, pastinya itu salah satu promosi yang dimana oh iya, yang pertama kali orang itu nggak tahu rasanya jadi tahu, ya salah satu promosi itu. Dan juga nantinya kan kalau semisal kita mencari kebaikan itu akan kembali ke kita sendiri. Terus nanti mungkin kalau dipikir-pikirkan, wah nggak habis terus dibagi-bagikan, terus orang-orang yang dibagi-bagikan ini kan jadi mengerti, terus memilih nggak membeli, terus menunggu kayak dibagi-bagikan gratis gitu, gimana Mas? Nggak apa-apa, itu kan sifat seseorang, hak mereka. Yang penting kita berbuat baik kepada mereka. Pastinya kalau misal contoh ya, kakaknya membuat kebaikan kepadaku gitu ya, itu belum tentu juga aku nanti bisa timbal balik ke kamu, tapi toh nanti orang lain yang akan memberikan kebaikan kepadamu. Nah, wah jadi seperti itu ya Mas Awang ya. Nah jadi kita lanjutkan perbincangan kita setelah jeda ya. Jadi kita lanjutkan perbincangan kita setelah jeda yang satu ini. Saya Andi, mahasiswa semester 2. Lebaran tahun ini sepertinya akan berbeda. Karena ada kondisi virus corona, kayaknya aku nggak pulang dulu deh. Habis nelpon ibumu ya? Aku kangen Bu sama keluarga di rumah. Dik, ini ibu baru masak. Pokoknya kamu harus fokus kuliah. Semua kita hadapin bareng-bareng ya. Sekecil apapun kebaikan dapat berdampak besar kepada orang lain. Nah, di segmen kedua kali ini kita akan melanjutkan perbincangan kita yang sebelumnya. Nah, Mas Awang bisa sambil diminum tehnya. Ya, terima kasih ya. Ya. Diminum dong juga. Iya. Nah, yang sebelumnya tadi kan kita sudah membahas promosi Mas Awang dari satu kelas ke kelas yang lainnya. Terus itu gimana Mas Awang cara mempertahankan konsumen yang sudah ada? Caranya untuk mempertahankan konsumen yang suka ada produk kita, pastinya yang pertama mempertahankan kualitas produk kita. Yang kedua, kalau bisa ditingkatkan lagi dan bisa lebih baik lagi dengan cara berinovasi, terus kreativitas kalian terhadap produk kalian. Ya barangkali kalau semisal contoh yang sudah langganan terus belinya banyak, ya kita kasih bonus kayak gitu. Terus selama ini ada nggak sih tantangan yang Mas Awang hadapi? Kalau tantangan pastinya ada, dari mulai diri sendiri, dari waktu, dari omongan orang lain. Dari diri sendiri pastinya capek lah ya, sebagai siswa, habis itu jualan. Terus kalau misal tentang waktu, saya juga di sini kan bukan hanya seorang siswa, tapi juga ikut organisasi juga. Pastinya kegiatannya padat dan juga harus bisa meluangkan waktu untuk apa? Untuk jualannya. Nah, terkadang juga kalau semisal mepet banget nggak bisa jualan, itu terkadang aku cari orang temen untuk bisa menghandle jualan saya. Nanti timbal baiknya saya bayarin teman saya gitu. Jadi solusinya seperti itu ya Mas Awang ya. Lalu mungkin tantangan seperti dari diri sendiri itu juga mungkin pernah melewatkan tugas atau enggak gitu Mas? Nah, kalau semisal jualan mempengaruhi sebagai siswa gitu ya, pernah. Karena di satu sisi urgent dan bisa dikerjakan nanti. Kan ada mungkin lah ya, mungkin dari guru sendiri itu ada kegiatan lain dan nggak bisa masuk kelas, tapi dikasih tugas. Nah, dengan keadaan kayak gitu, saya bisa memanfaatkan untuk jualan dan bisa dikerjakan nanti, kayak gitu contohnya. Lalu untuk saya ini kan Mas Awang menghandle semuanya sendiri atau ada yang membantu Mas? Untuk jualan ini saya sama ibu saya, dan
kayak dari mulai bahan baku nanti belinya saya atau mungkin dihandle sama ibu, terus nanti pengolahannya berdua. Lalu untuk mengatur keuangannya sendiri itu seperti apa, Mas? Nah, kalau mengatur keuangan sendiri, pastinya kita harus tahu rancangan kita, rancangan jualan kita, produk kita apa. Dari awal sampai akhir itu mulai dari kebutuhannya itu apa, dan kalau semisal biaya bensin dan sebagainya, dan nanti kita dapat labanya berapa. Dan untuk mempertahankan itu kita juga harus memikirkan rolling atau sirkulasinya. Nanti kalau misalnya kita kembali lagi untuk jualan itu berapa, dan kita harus bisa menyisihkan untuk laba kita. Jadi apa ada nih? Jadi apa ada apa tuh? Jadi ada nggak Mas hal yang menjadi motivasi terbesar Mas Awang untuk menjalankan usaha selama? Jadi ada apa enggak sih Mas Awang motivasi terbesar yang akhirnya terus mendorong Mas Awang untuk wah ini harus dikerjakan terus-menerus usaha ini? Oke. Motivasi saya yang paling utama yaitu dari ibu saya sendiri, yang dimana ibu saya yang sudah merawat saya, melahirkan saya, itu aja nggak ada namanya kayak keluh kesah ke saya. Terus kok saya sendiri terkadang kayak rewel atau mungkin cenderung kayak biasanya suka marah-marah ke orang tua kayak gitu. Ibu saya aja bisa menghandle semua urusan, habis itu bisa meluangkan waktu untuk kita, terus bisa mencukupi kita. Kenapa kita nggak bisa untuk membantu lah setidaknya? Motivasi dari ibu saya sendiri itu sangat kuat sekali. Bahkan dari saya kecil dan sampai sekarang berkat ibu saya bisa jadi kayak gini. Nah, apa aja nih manfaat yang Mas Awang rasakan selama ini setelah menjalankan usaha ini? Manfaat saya berjualan sambil jadi siswa pastinya berbeda sama siswa-siswi lain. Soalnya saya sendiri yang merasakan sudah punya pengalaman lebih lah dari siswa lain, yang bisa memanage waktu, habis itu bisa mengetahui tentang kita bagaimana berjualan, adaptasi sama konsumen, dan kita bisa lebih dewasa lagi dengan kegiatan yang positif seperti itu. Terus Mas Awang ini punya panutan nggak sih atau role model yang akhirnya Mas Awang menjadi inspirasi dalam usaha ini? Kembali dari motivasi saya, role model saya ibu saya. Soalnya bagi saya ibu saya itu istimewa. Meskipun beliau suka marah-marah, meskipun cerewet ke saya, tapi itu manfaat banget buat saya sampai saya bisa seperti ini. Nah, jadi ada nggak sih Mas Awang hal yang masih Mas Awang ingat-ingat sampai saat ini, hal yang nggak terlupakan selama menjalankan usaha ini? Hal yang tak terlupakan yang pernah saya alami saat jualan, yang terburuk dan baiknya ya. Yeah. Kalau pas dulu buruknya itu pada saat mau berangkat kan pastinya jualan produk saya itu saya cek dulu pantas nggak buat konsumen. Nah saya cek, nah itu kan saya jualan itu tempatnya toples itu ya. Nah setiap satu toples itu isinya 300 sampai 200 tusuk lah. Nah itu mau berangkat saya cek ternyata nggak layak atau nggak pantas untuk dimakan, dikonsumsi. Jadi ya bukannya mubazir tapi dibuang, diolah lagi tapi ternyata nggak bisa dimakan juga, akhirnya dibuang. Dan untuk momen yang paling baik pas jualan itu kesannya dari teman-teman, kesannya dari bapak ibu guru mengenai saya yang awalnya ya mungkin bukannya buruk tapi sama seperti siswa-siswi lain, tapi
semenjak jualan dan udah lama, jadinya menginspirasi semua orang yang ada di sekolahan. Bisa jadi suatu kewajiban jadi siswa, tapi juga bisa di samping itu bisa jualan. Jadi waktu itu tadi yang Mas Awan ceritakan yang hal terburuk itu berarti tidak bisa dikonsumsi lagi, itu penyebabnya karena apa, Mas? Barangkali mungkin dari bahan bakunya, dari bahan baku. Ya terkadang kan kita juga nggak bisa dari pabrik, terus kita kan milih, tapi belum tentu juga kita bisa memastikan itu bagus atau enggaknya. Ya itu ya nggak apa-apa, yang namanya sedekah bumi. Jadi itu akhirnya dibuang, terus jadi pada saat itu Mas Awan jadi nggak bisa berjualan di sekolah gitu ya, Mas? Ya, tapi masih bisa jualan es lilinnya. Tapi nggak apa-apa, ya bukannya perlu dialami, ya kayak hal seperti itu pastinya akan dialami. Bisa menjadi pelajaran tersendiri ya Mas Iya. Awang bagi Mas Awang sendiri. Terus ada hikmahnya nggak, Mas? Ya pastinya ada. Ya hikmahnya itu tadi, oh ternyata saya bisa mengkhawatirkan konsumen bahwasanya produk yang saya jual itu nggak pantas kayak gitu. Jadi saya mungkin lupa sedekah sama bumi. Kalau semisal orang Jawa katanya gitu, Iya. harus mengimbangkan antara kita jualan sedekah kayak gitu kan. Gitu. Terus untuk planning atau rencana ke depannya sendiri ini seperti apa Mas Awang? Terlebih lagi kan Mas Awang juga sebentar lagi akan lulus Iya. dari sekolah. Seperti apa, Mas? Planning saya sendiri untuk kedepannya, kalau bisa ya semoga Allah mengijabahkan ya, amin ya. Pertama pastinya pengen kuliah. Kuliah kan ini masih kelas 12 kan, mau lulus. Iya. Sebelum menginjak kuliah kan pendaftaran dan sebagainya pasti ada waktu. Nah itu bisa saya sendiri pribadi mencari modal untuk kuliah. Kan ke sana ke sini kan pastinya butuh modal kan ya, bensin seperti halnya kayak gitu. Nah kuliah habis itu di samping kuliah saya berniatan dan planningnya sama kerja sambil kuliah. Dan kalau bisa yang menghasilkan lah, supaya Iya. kan saya membutuhkan modal untuk kuliah itu. Ya barangkali kalau semisal PIP saya kan juga saya termasuk PIP yang Iya. dapat PIP. Ya semoga keterima dan bisa UKT yang gratis. Amin. Kalau rencananya sendiri itu Mas Awang juga ingin tetap berjualan sate-satean, terus apa mau ganti ke menu yang lain? Ya lihat situasi dulu. Soalnya kalau di perkuliahan itu juga banyak seperti itu. Dan juga biasanya itu dititipin ke warung-warung. Bisanya tidaknya saya nanti belum tahu, tapi masih ada niatan. Soalnya kan nambah modal juga. Tapi kan kalau misal kuliah sambil kerja kan udah padat banget ya. Iya. Apalagi nanti kalau misal saya juga masih pengen ikut kayak BEM gitu. Jadi harus pintar-pintar membagi waktu ya Mas Awang. Iya, benar. Apalagi jika nanti menjadi mahasiswa, terus Terus sambil kerja. bekerja, organisasi. Iya. Kan kenapa kok berani gitu ambil resiko kayak gitu, kerja terus habis itu masih pengen organisasi. Kan dari SMK sendiri udah tahu, udah punya pengalaman lah, jadinya nggak takut, udah tahu tata caranya, udah tahu jalannya, tinggal itu loh jalannya, gampang, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau semisal nanti Mas Awang sudah masuk ke dunia perkuliahan, terus ingin disambi sama bekerja, Mas Awang terpikir nggak sih ingin berhenti? Seperti mikirnya kan SMK udah sambil berjualan, masa kuliah juga masih seperti ini terus, apa nggak pengen kayak teman-teman yang lainnya yang bisa bebas ke sana ke sini, terus memikirkan gengsi gitu, gimana Mas? Ya pastinya pengen kayak teman-teman lain bisa bebas
bisa kesana kemari tanpa mungkin beban pikiran. Ya kita kan juga namanya hidup kan harus punya pilihan. Iya. Terus terkadang juga untuk perekonomian kita juga nggak sama, juga tidak tahu kondisinya kayak seperti apa. Ya memang pengen, tapi kalau untuk memotivasi diriku sendiri itu seperti halnya kita kan semua pengen sukses kan ya, semua itu pengen sukses ya. Nah semuanya itu pengen sukses. Nah ini cara saya untuk mencicil kesuksesan saya dengan cara yang itu tadi. Tapi kalau semisal sambil jualan seperti halnya kayak gitu, masih ada asiknya, masih ada serunya kok. Serunya contohnya kayak kita itu kan pastinya interaksi kan ya, pastinya interaksi sama sama konsumen. Iya. Nah itu kita terkadang ya bercanda, ya itu asiknya itu di situ. Nah terus sama guru, kan sasaran saya bukan siswa aja, guru-guru juga. Nah terus guru-guru itu responnya baik, jadi kalau misal kita di kelas diajar sama beliau jadinya lebih akrab lagi kayak gitu. Apalagi mungkin kalau yang dipikirkan Mas Aung di dunia perkuliahan itu tentunya membutuhkan biaya yang lebih besar lagi daripada saat SMK, Nah benar. seperti ngekos atau Kan kebutuhannya juga banyak. Iya. Nah, kebutuhannya juga banyak, apalagi tapi di samping memikirkan untuk uang, ya memang semua itu kan tentang uang ya. Iya. Tapi aslinya itu yang paling penting pengalaman, terus personality, karakter yang baik, terus punya pengalaman yang banyak. Nah nanti kalau semisal kalian udah menginjak perkuliahan, pastinya akan beda sama SMK. Yang dimana SMK sama kuliah kan beda. Kalau perkuliahan itu kita kalau semisal nggak mau masuk, ya udah kita nggak dapat ilmunya, rugi sendiri. Udah bayar UKT, terus kita nggak masuk, ya malah mending nggak kuliah.